mohon perhatian ibu-ibu. Sakitlah katanya pada saya kata wisna. Enggak ibu. Kapayun. Sok mangga ini live di FB. Sudah telok. Sabtu kapayun. Saya sajajar ieu. Sok mangga bu. Supados raos itu tebih teuing. Supados saya tuh. Ibu anu ieu kalebet ka ieu. Kapayun. Itu dia kaduaan deui. Ini kosong kene kapayun. Tapi masih jual-jualnya. Ini live di FB. Oh, mohon. Anu ieu PW Persis bu. Naona. Anu atau nu di Ibu Ela? Ibu Ela. Oh iya. Ibu Ela. Tata kayaknya kayak konfir. Jenengan itu sah? Jenengan. Dikonfir aja. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersilaturahmi di tempat yang mulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, alhamdulillah, ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Terlebih saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ustadzah Ibu Ela Kamilawati yang telah hadir memenuhi undangan kami walaupun jauh dari ujung selatan ke ujung timur, tapi tidak menjadi halangan kita tetap semangat untuk berjihad. Sekali lagi terima kasih. Panginten situasi PC Persistri Rancasari kantorna istirahat. Dan alhamdulillah ya kita bisa dengan adanya pengajian rutin bisa di lumpuhan kepada para pimpinan di pusat atau wilayah atau PD. Jadi alhamdulillah terima kasih Sheila telah hadir. Kita saudara sendiri banget. Dia seorang yang berbudi sekolah jago dalam Sunda ya kok kalian tuh hati-hati dilepas ai Sunda. Begitu ibu-ibu. Juga terima kasih kepada kami sebenarnya mengundang ibu-ibu Majelis Taklim dari Majelis Taklim As-Solihah sama Majelis Taklim As-Sakinah. Itu mudah-mudahan ada yang di luar. Mudah-mudahan terima kasih yang ibu-ibu dari As-Sakinah yang telah hadir memenuhi undangan kami.
mudah-mudahan silaturahmi kita tetap berjalan dengan baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ibu, pemateri pada pagi hari ini adalah Ibu Ella Kamilawati. Nah, ibu-ibu apabila tidak kenal maka tidak sayang. Jantan abdi kadang ngaoskeun siapa sih Bu Ella. Nah, di kalangan ibu-ibu persatuan mah paminten tos kenal, tapi ada juga ibu-ibu yang belum mengenal siapa beliau. Dan saya terlebih dahulu akan membacakan dulu kurikulum vitae beliau, yaitu nama lengkap Ibu Hajah Ella Kamilawati SPDI, alamat Jalan Ciapus Gang Pangampaan 5 nomor 150 Sasar 2 Banjaran Bandung. Dulu Banjaran Selatan ya tadi. Telepon 02259447111, HP 0811227161. Kemudian status menikah, ibu dari seorang putra dan seorang putri. Motonya hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kita semuanya adalah untuk ibadah. Riwayat pendidikan tahun 74 SD Impres Sukasari Pamengpeut, tahun 75 Ibtidaiyah Pesantren Persis nomor 3 Pamengpeut, tahun 79 Madrasah Sanawiyah Persis nomor 3 Pamengpeut, tahun 81 Madrasah Aliyah atau Mu'alimin Persis nomor 1 Pajagalan Bandung. Tahun 2012 Sekolah Tinggi Agama Islam Yamisah Soreang Bandung. Kemudian riwayat organisasi tahun 82 sampai 86 Jamiatul Banat Pamengpeut sebagai ketua, 87 sampai 91 PC Persisri Banjaran sebagai Bidang Pendidikan, tahun 91 sampai 98 di PD Persisri Kabupaten Bandung sebagai Bidgar SDM, tahun 2000 sampai 2001 PKSWI Jawa Barat sebagai Bidang Pendidikan, tahun 99 sampai 2011 di PW Persisri Jawa Barat sebagai Bidgar Dakwah, tahun 2011 sampai 12 PW Persisri Jawa Barat sebagai Wakil Ketua 3, tahun 2012 sampai 2016 di PW Persisri Jawa Barat sebagai Ketua, 2016-2020 juga di PW Persisri sebagai Ketua, tahun 2022 sampai 2026 yang akan datang sebagai penasehat. Nah, itu Ibu pengalaman atau riwayat berorganisasinya. Kemudian riwayat kegiatan yang senantiasa dilakukan di luar organisasi, yaitu 81 sampai 93 di Madrasah Sanawiyah Persis nomor 3 Pamengpeut sebagai pengajar, 89 sampai sekarang juga di Madrasah Sanawiyah Persis nomor 31 Banjaran sebagai pengajar, 90 sampai 96 Madrasah Aliyah Al-Huda Pamengpeut sebagai pengajar, tahun 2008 sampai 2014 Madrasah Aliyah Persis nomor 3 Pamengpeut sebagai pengajar, tahun 2009 sampai dengan sekarang di Madrasah Aliyah Persis nomor 31 sebagai pengajar. Sampai sekarang adalah Tamhidul Mubalighot PD Persis Kabupaten Bandung sebagai pengajar. Ibu pengalamannya sudah optimal selama seangkatan, tapi benten aliran. Aliran dari mulai 81 benten aliran. Aliran PNS. KPNS. Ya, aliran di seputar Persis dan di seputar Persisri ya. Nah, dia ayat 30 sekarang 31 sama 3 beda. Kalau Banjaran 31 Banjaran.
Oh, APP-nya kalau nomor 3 mah pamuntut. oh pamuntut dan tentu. Oh gitu ya. Dan ibu dia sebagai pendakwah atau penceramah yang diundang kemana saja di seluruh wilayah Jawa Barat sampai dengan sekarang, sampai dengan 87 sampai sekarang dia diundang. Ini ibu-ibu yang membagi ulama enggak melalui abdi mengapa melalui telepon tapi nah itu ibu-ibu sebagai perkenalan dari pemateri kita Ustazah Ella Tarmiwati SPDI. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada para undangan yang telah hadir tadi dari MT Asabina sama MT As-Solihat yang mewakilinya. Mudah-mudahan langkah ibu-ibu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali acara ibu-ibu, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ibu Hajah Eti Rahmah dan Ibu Sari Tilawah oleh Ibu Ismawati. Ia akan membacakan surat An-Nisa ayat 57 sampai dengan 59. Kepadanya kami persilahkan. Ya, mangga Ibu. Audionya kurang tuh. Tadi audionya kurang jelas. Kira itu ibunya kurang. Kalau ibu mah ada mic ini. Ayah di ibu itu ibu bisa.
kasih semua ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh dan nyaman. Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah, Ibu, dengan dikumandangkannya ayat suci Al-Quran, semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih jazakumullah kepada Ibu Hajah Eti dan Ibu Ismawati. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ketua PC Persis Sri Rancasari, Ibu Hajah Kokom Kamalia, untuk menyampaikan sambutan. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekarang kita bertemu kembali pada acara rutin pengajian bulanan yang selalu diselenggarakan oleh PC Persis Sri Rancasari dengan cuaca yang cerah ceria, secerah kita semua, ya Bu. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dari Manjahlega ada, yang dari Derwati alhamdulillah ada, dari Cipamokolan ada. Ya, alhamdulillah juga terima kasih kepada Majelis Taklim As-Sakinah, ada Ibu Ida gitu ya, alhamdulillah bisa bergabung dengan kami. Diberitahukan kami selalu mengadakan pengajian setiap hari Selasa kedua. Kepada ibu-ibu dari As-Solihat juga ya, terima kasih atas kedatangannya. Jadi Ibu Ella, terima kasih ya atas kedatangannya. Mungkin Ibu
perlu diketahui bahwa PC Persirajasari ini anggotanya ada 53. Dan kebanyakannya anggotanya itu sudah para lansia, mungkin itu ya, usia dewasa. Jadi alhamdulillah semangat terus ya, supaya ibu-ibu meskipun usia sudah dewasa, Bu, kita jangan kalah dengan yang muda. Kita harus tetap semangat ya, Bu ya. Sebantu-bantu bisanya punya. Meskipun saya memang sudah jadi nenek gitu ya, Bu, tapi ada sebantuan ada asa kumaha gitu ya, Bu. Senior. Jadi usia dewasa ya, Bu ya, gitu. Tetap semangat mencari ilmu, karena memang mencari ilmu itu wajib bagi kita sebagai muslimin ya, Bu ya. Dan hari ini saya sengaja mengundang Ibu Ella dengan mengambil tema sikap kaum muslimin dalam memilih pemimpin. Karena sebentar lagi kita itu akan memilih pemimpin ya, Bu ya. Jadi supaya kita tidak salah memilih itu. Karena kalau salah memilih berarti kesalahan yang akan kita lakukan mungkin ya 5 tahun yang akan datang. Bagaimana negara ini ditentukan oleh kita. Kita sebagai muslimin, sebagai ibu-ibu, jangan tabu dengan hal berpolitik. Kita harus tahu ya, Bu ya, keadaan negara kita. Nah, bagaimana kita nanti untuk memilih, nanti oleh Ibu Ella akan dipaparkan ya, sesuai dengan aturan-aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena memang kita memilih ini nanti akan dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya kita tidak salah memilih, nanti kita harus hati-hati ya, Bu ya. Dan alhamdulillah kita itu ada dalam organisasi Persis, dan kita Persis sebagai otonomnya untuk memilih nanti suka diarahkan dari pusat ya, Bu ya. Jadi supaya tidak salah memilih. Itulah gunanya, manfaatnya kita berjamiah. Tidak banyak yang akan saya sampaikan, nanti Ibu Ella yang akan memberi tausiahnya. Mari kita persiapkan hati kita, pendengaran kita untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh beliau. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah kepada Ibu Ketua yang telah menyampaikan sambutannya. Ibu-ibu tadi disampaikan, alhamdulillah kita ada rezeki sehingga pada hari ini kita semuanya cerah. Kerudungnya gitu. Tadi Asakina di Pesawat. Padahal di Asakina di Solihat, As-Solihat juga sami gaduh kuning. Nah, tapi walaupun kita kuning, ibu-ibu, hati kita tetap hijau, ya. Hijau Islam, ya. Itu ya, Bu ya. Mudah-mudahan ke depan dari As-Sakinah ataupun dari As-Solihat bisa lebih banyak lagi yang hadir ya. Jadi supaya persistri gitu. Jadi itulah ibu-ibu. Kita diwajibkan untuk watasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Itu yang tegas di dalam Al-Quran, sehingga kita harus bersatu dengan siapapun. Jadi ibu-ibu demikian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, supaya tidak menyita waktu yang panjang, kami persilakan saja kepada pemateri musabah kita tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Ella Kaminawati dari PW Persis Jawa Barat. Kami persilakan. Ada pertanyaan juga nih nantinya. Berarti kurang dari jam 1 ya. 1 jam. Enggak.
Baiklah ibu-ibu, sebelumnya ini live di FB ya Bu ya. Nanti kalau ibu mau nonton ibu-ibu ini di shoot dari tadi. Ibu-ibu nanti nonton di FB saya, dicari deh ya. Supaya juga nanti kalau mau mendengarkan lagi bisa diulang-ulang ya Bu ya. Mangga ibu-ibu kita mulai. Sudah ada di tangan makalahnya? Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan hidayah serta inayahnya pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, juga semangat yang tinggi untuk menambah ilmu dan wawasan sehingga kita bisa menjalani hidup dengan lebih hati-hati. Yang paling kita harapkan mudah-mudahan kita hadir di sini disalami oleh para malaikat, kemudian juga dimudahkan oleh Allah jalan kita menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bagi saya secara pribadi merasa berbangga hati bisa sampai di PC Rancasari. Karena dengar dari dulu sih, baru sekarang kesempatannya. Sempat muter-muter dulu tadi, tawaf dulu kemana ini masjid, dicari-cari. Tapi itulah uniknya. Jadi bagi para dai dan dainya itu sering terjadi seperti itu, karena awal datangnya atau baru pertama kali, maka akhirnya cari dulu di situ seninya. Alhamdulillah akhirnya bertemu dengan ibu-ibu yang berkerudung kuning. Masya Allah ya. Mudah-mudahan pertemuan kita seperti kata Teh Eis tadi, tidak kenal maka tak sayang ya. Tadi sudah dikenalkan, mudah-mudahan kita bisa lebih lagi saling menyayangi. Amin ya rabbal alamin ya. Baiklah, di sini ada judul, mohon maaf kepada panitia penyelenggara. Saya tadi robah sedikit judulnya ya. Kalau diminta itu di judulnya di player adalah sikap seorang muslim atau muslimat dalam memilih pemimpin. Saya ganti sedikit muslim dan muslimatnya. Seorang muslim dan muslimatnya diganti dengan kalimat kaum muslimin ya. Itu lebih simpel dan juga semuanya tercover, baik muslimnya baik musliminnya. Jadilah judul sikap kaum muslimin dalam memilih pemimpin ya. Judul sepanjang ini dan seunik ini kenapa harus dibahas? Karena kita sebagai orang yang beriman, orang yang muslim, tentu akan punya cara tersendiri. Karena segala sesuatunya adalah harus jadi nilai ibadah di hadapan Allah. Bahkan tadi moto saya sudah disampaikan oleh Teh Eis tadi. Adalah hayatuna kulluha ibadatun. Kehidupan kita ini semuanya harus jadi ibadah ya. Kepemimpinan harus ada. Kenapa harus ada? Karena di awal saja Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan 3 bangsa ya, atau 3 golongan makhluk yang paling terdepan yang diciptakan oleh Allah itu ada golongan malaikat, ada golongan manusia, ada golongan jin yang dikumpulkan di surga pada awalnya ya, sehingga terjadilah kepemimpinan itu karena ketika Allah menyodorkan pertanyaan kepada 3 kelompok yang tadi yang diberi oleh Adam mewakili manusia, kemudian ada malaikatnya, ada juga iblis yang mewakili jin. Ternyata yang dipilih menjadi pemimpin adalah Adam alaihi salam ya. Sempat ada kecemburuan dari iblis karena apa? Yang sekiranya dialah katanya yang harus jadi pemimpin, kenapa Adam gitu ya. Makanya karena cemburu dari situ sampai sekarang memproklamirkan diri bahwa mereka itu memusuhi manusia. Kita bagaimana sebagai manusia siap untuk memusuhi dia juga. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa memerangi bisik-bisik itu yang datangnya dari setan, yang datangnya dari iblis, yang tidak lain untuk membinasakan kita. Termasuk juga nanti ketika kita memilih pemimpin itu ada bisikan-bisikan ya. Jangan salah mengambil bisikan, karena kita harus ketika memilih pemimpin itu pun termasuk nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Baiklah, di sini ada definisi dulu ya. Karena yang disebut pemimpin itu di dalam bahasa Arab bisa disebut waliyun. Waliyun itu pemimpin atau oleh kita suka disebut wali ya. Ibu pernah ada mendengar wali yang ada di Indonesia tuh wali apa pernah? Yang penting ada wali-wali tapi bukan wali kukun ya Bu ya, bukan ya. Kalau wali kukun itu jenis obat kusuk ya, wali kukun itu ya.
Coba di sini Ibu sepintas, karena bisa jadi nanti Ibu ditanya apa sih wali teh, apa sih pemimpin teh. Secara umum di sini disebut auliyaullahi hum ahlul imani wat taqwa. Alladzina yuraqibunallaha ta'ala fi jami'i syu'unihim fayatazimuna awamirahu wa yajtanibuna nawahiyahu, ya. Itu definisinya. Para wali, garis bawah Ibu, para wali, berarti bukan satu orang ya. Kalau para itu ditujukan kepada jama' taksir di sini. Para wali Allah adalah pemilik iman dan takwa. Nah, ini ya, pada awalnya yang disebut wali itu harus pemilik iman dan takwa. Bu, garis bawah iman dan takwanya. Ibu sudah menjadi orang yang beriman? Insya Allah. Sejak dulu, sejak di rahim ibu kita sudah jadi orang yang beriman. Kenapa? Karena ketika ibunya beriman, maka otomatis anak yang ada di kandungannya sudah termasuk iman juga, termasuk Islam juga. Kemudian ada iman dan takwa. Ibu sudah takwa belum? Sudah? Insya Allah. Jawabannya yang paling nyaman tuh insya Allah aja ya. Karena kalau nanti menjawab, oh Bu Ella baru tanya, ya Bu Ella baru kesini sih soalnya. Sarancasari teh abdi teh pang takwana. Nah, tahu-tahu di belakang ada yang jawab pret, katanya begitu tuh ya. Jadi takut dipretkeun begitu ya. Kenapa? Seperti tidak percaya kalau kita menyebut orang yang bertakwa. Oleh karena itu kita tidak boleh menyebut diri sendiri. Saya ini sudah bertakwa gitu loh, nggak boleh ya. Yang menilai takwa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga ada ciri-cirinya. Orang yang ada di seputar kita akan nyaman kehadiran kita, akan senang kehadiran kita. Kenapa? Karena orang yang takwa itu luar biasa ya. Banyak sekali perilaku yang baik kepada Allah juga kepada masyarakat ya. Baik, kesananya ditambah yang merasa selalu diawasi, garis bawahi. Nah, ini nih yang susah nih ya. Merasa selalu diawasi. Kita itu sering lupa lah ada Allah di depan kita ya. Ada Allah itu kan bisa di depan kita, bisa di belakang kita, bisa di mana-mana ya. Bahkan Allah itu pengawasannya luar biasa. Allah itu makanya disebut Qadir, Allah itu Maha Kuasa ya. Allah itu maha, bahkan namanya banyak banget itu. Berapa namanya Allah? 99 disebutnya apa? Al-Asmaul Husna, apa saberiji? Nah ini nih, kalau ditanya begini rada ngahulek apa saberijinya. Oh iya, saya apa Bu Ella, apa Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua-duanya yang apa tanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, padahal masih banyak ya. Nah Allah itu serba maha begitu ya. Jadi kalau kita ada dimanapun Allah maha tahu, bahkan ada basirun, ada alimun, ada mengetahui. Nah orang yang bertakwa itu justru dialah, mereka lah yang merasa aduh Allah sedang mengawasi ini. Nah perasaan yang itu ibu yang susah. Makanya kita itu suka melakukan kesalahan kayak kukulutus gitu. Ibu pernah yang orang Rancasari kukulutus pernah? Pernah sabara kali ya teteh? Oh sering ya. Ada kukulutus, ada amek-amekan, ada muru kusunu ya, ada ngarasula dan seterusnya. Dia kenapa melakukan itu? Bahkan ngomongkeun mitoha juga pernah ya. Ngomongkeun minantu mungkin pernah. Kenapa? Karena dia tidak merasa diawasi. Ada Allah loh. Allah itu gogodeg sampai segitunya ya. Udah tahu dia itu bahwa ngomongkeun batur teh dosa, terus aja ngomongkeun batur. Kenapa dia melakukan itu? Karena tidak merasa diawasi. Nah orang yang pemimpin itu bagusnya seperti itu, merasa diawasi terus karena tanggung jawabnya itu ya. Kayak imam dengan makmum itu, imam tuh tanggung jawabnya gede banget seperti itu. Makanya pemimpin di dunia, di pemerintahan, bahkan di jamiah itu harus selalu merasa diawasi. Jadi modalnya iman, takwa, merasa diawasi ya. Oleh Allah Ta'ala di dalam semua urusan mereka, di dalam semua urusan kita tuh banyak banget ya Bu. Urusan tuang ya Bu. Ada urusan minum, ada urusan mempercantik diri, ada urusan acung sareng kudu, ada wah banyak banget itu urusannya. Jadi urusan semuanya itu kita merasa diawasi. Artinya karena Allah mengawasi, kerudung saya panjang enggak sih? Nah, seperti itu berpikirnya orang yang iman yang bertakwa itu. Kerudung saya panjang tidak? Sudah pas nggak ya? Pakai baju syar'i tidak ini? Tak, itu diawasi terus. Mau makan, sebelum makan itu, ini halal tidak ya? Allah seneng nggak kalau saya makan ini gitu? Jadi semua urusan tuh terus aja Bu merasa diawasi oleh Allah. Makanya orang yang beriman dan bertakwa itu tidak berani ngomong sembarangan, tidak berani bersikap sembarangan. Dan yang kita inginkan seperti itu. Mudah-mudahan berkali-kali kita hadir di pengajian, pada akhirnya kita layak termasuk kelasnya para muttaqin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah kemudian kesannya ditambah, maka mereka melaksanakan perintah-perintahnya. Nah ini cirinya Bu.
Jadi ciri orang yang hebat seperti tadi itu dalam kesehariannya adalah melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi Allah itu kan banyak perintahnya sama kita. Aqimus sholat, prak dirikan sholat ku aranjeun, gitu kan? Manusia tidak boleh berpikir meni segala ditita, segala ditita, segala dicarek, segala dicarek. Kan itu adalah wujud bahwa kita itu punya tanggung jawab hidup di dunia itu ya. Sekalipun sampai hari ini kadang suka berbalik-balik, aya nu diparentah teu dilaksanakeun, aya nu dicarek ngahajakeun. Ada yang begitu? Ada banyak banget itu ya. Saur Allah tong julit hate teh, tong sirik ka batur teh. Lamun gaduh tatangga beunghar teh atoh ke, ini mah malah burileng socana teh. Jujur hayang ngomongkeun ti mana manehna eta boga duit kuriak meni gede kitu di mananya. Nah, itu ya. Ngomongnya udah kemana aja. Kenapa? Karena dia itu tidak merasa diawasi. Ya, Bu, ya, jadi penting sekali. Namanya itu muraqabah. Tadi ada katanya yartaqibuna ya. Yuraqibuna. Dari kata raqaba yuraqibu. Muraqabatan. Raqaba yuraqibu muraqabatan. Jadi merasa diawasi itu bahasa Arabnya muraqabah ya. Yang satu lagi ada muqarabah, sama tidak? Ada muraqabah, ada muqarabah. Benten. Pami muraqabah mah merasa diawasi seperti tadi. Nya asa diawasi we teras sama mana-mana teh. Kemudian yang satu lagi muqarabah. Kok dulu yang disebutnya qara, yang tadi roko, kalau sekarang qara. Muqarabah mah adalah mendekatkan diri kepada Allah, ya. Muqarabah mendekatkan diri, kalau muraqabah merasa diawasi. Yang mana yang penting? Dua-duanya dipadukanlah itu ya. Maka di sini kita bergabung, tadi kan ada majelis yang lain ya, wilujeng sumping ka majelis as-sakinah tadi ada hadir di sini, alhamdulillah. Ini juga sedang apa? Sedang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kita ada di masjid bersilaturahim ya, kemudian ada mengikuti kajian, kemudian juga kita saling mendoakan di sini. Itulah cara untuk muqarabah ya. Jadi muqarabah dan muraqabah teh satu paket yang harus ada di dalam jiwa kita ya. Dan terakhirnya ada dan menjauhi larangan-larangannya. Ya harus satu paket. Perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Kalau Bu Ella boleh bertanya sama ibu-ibu yang ada di sini, Ibu, sudahkah semua larangan Allah ditinggalkan gitu? Semua larangan Allah ditinggalkan sudah atau masih ada begitu? Oh, masih ada. Ya kayak tadi kan kuku lutus eta teh kan dilarang oleh Allah teh enggak boleh kuku lutus, tapi sok aya we kuku lutus teh nya. Kalau bagi kita dosanya enggak gede-gede banget insyaallah. Sanes dosa zina urang naudzubillah. Dosa musyrik bukan ya. Dosa membunuh bukan ibu-ibu, tapi ternyata dosa kecil ge aya we sampai hari ini. Oleh karenanya kita balik lagi ibu-ibu, hari ini kita sudah dapat apa? Kira-kira Allah berkenan tidak kepada kita untuk hari ini? Makanya kita terus berusaha untuk tetap melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu, di bawah ada surat Yunus surat ke-10 ayatnya dari 62 sampai 64 ya. Ayatnya dari 62 sampai 64. Di sini kita akan baca sama-sama ya. Pakai ta'ud dulu, kalau sudah ta'ud nanti baru langsung ke ayatnya ya. Gak perlu pakai bismillah. Kenapa? Bismillah tidak perlu, bukan tidak perlu ya. Bismillah di dalam Al-Qur'an itu terhitung dan terbilang. Ya, banyak bismillah itu. Ada berapa bismillah dalam Al-Qur'an, Ibu? Pernah dihitung gitulah pirajeuna sadinten ngitung bismillah gitu dina Quran, pernah enggak? Pokoknya disimpulkan aja lah. Judul suratnya ada 114. Berarti kalau pakai bismillah 114. Cuman ada satu surat yang tidak pakai bismillah, adalah surat At-Taubah. Berarti 114 kurangi hiji jadi 113. Tapi ujuk-ujuk aya deui bismillah hiji deui. Tah, di mana bismillah hiji deui teh aya dina surat An-Naml ayat ke-30. Tulis Ibu. An-Naml ayat ke-30 ya. Ada bismillah di ujungnya. Coba nanti kok Ibu dibuka. Ya, ada bismillah di ujungnya. Itu teh kronologisnya apa? Yaitu Nabi Sulaiman ketika bersurat, mengirim surat kepada Ratu Bilqis, maka dimulai dengan bismillah ya. Makanya ka urang ge jadi pelajaran. Ibu kalau nyuratan, nge-SMS, nge-chatting, itu Bu bismillah bukan assalamualaikum ya. Yang nyunah itu bismillah. Kalau assalamualaikum mah ketemu, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau bertemu baru assalamualaikum. Kalau nulis mah cukup bismillah aja. Biasakan itu ya. Karena Nabi Sulaiman juga tidak mengemukakan ucapan assalamualaikum di awal penulisan itu, tapi dengan bismillah. Kita buka di kitab-kitab, kitab manapun itu. Mau Al-Maroghi, mau Sofatut Tafasir,
mau kitab As-Sobuni atau kitab apapun itu Bu, penulis di awal menulisnya adalah bismillah, bukan assalamualaikum. Itu intinya ya. Nah ibu-ibu bismillah teh jantan akhir nama 114 deui. Margi tina 113 ditambah hiji jantan 114. Seperti itu bismillah. Tapi karena ditempatkannya oleh Allah di awal surat, di tengah-tengah nggak ada bismillah. Jadi artinya kalau kita sekarang mau membaca surat Yunus ayat 62 kan nggak ada bismillah di awalnya. Berarti tidak perlu dibaca bismillah. Dari ta'ud aja, kok ta'ud tidak ditulis? Tidak, tapi perintahnya ada. Ya, ta'ud itu. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak itu badainya. Hendak membaca Al-Quran, maka berlindung dirilah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka muncullah kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah gitu ya. Jadi ta'udnya ada, bismillahnya tidak perlu. Paham Ibu tentang bismillah barusan? Paham. Ya nanti dibuktikan ya di surat An-Naml ayat ke-30 ada bismillah ya. Bismillah. Mangga Bu urang awas ta'ud sasarengannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Ingatlah wali-wali Allah itu. Garis bawah Ibu, wali-wali Allah itu. Tadi cuma definisi yang di atas, sekarang ayatnya ya. Yang terkandung kata wali-wali Allah ada di surat ini. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi para wali Allah, pemimpin itu adalah yang tidak takut kepada ancaman orang-orang, ya. Yang ditakuti adalah Allah. Karena pada awalnya juga kalimatnya ittaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah. Diartikan takwa, diartikan takut. Jadi takut kepada Allah ada perintahnya. Atau wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsil syai'a. Kalau yang itu takutlah kamu menghadapi hari. Jadi merasa takut juga diatur di Islam. Takut yang tepat yang mana? Takut yang tidak tepat yang mana? Ada sih umat Islam masih banyak takut ku jurig ayah gitu tanya. Yang paling bingung loh, oh takut jurig, emang jurig ayah gitu? Ternyata teu ayah, jurig teu ayah, sundel bolong teu ayah, kuntilanak teu ayah, ibu-ibu tuyul teu ayah. Itu cuma cerita sih sebenarnya. Jadi pada sieun mah ku Allah, pada sieun mah ku hiji poe. Poe yang mana? Poe di mana kita mempertanggungjawabkan semuanya, yaitu hari pembalasan, ya. Nah orang yang wali Allah yang sebenarnya itu tidak merasa takut pada ancaman orang. Ibu-ibu ketika ada pemilihan itu ancaman itu mencuat jadi apa-apa ya. Kalau kamu tidak memilih ini kamu akan begini. Makanya di goleran we artos dina amplop duka sabaraha teteh berbalik dari sini jadi balik ke sana. Kenapa? Takut kepada siapa? Karena ancaman orang-orang. Ya teh Bu dina naon pemilihan teh ada yang seperti itu ya Allah. Padahal harusnya tidak ada. Nu kitu teh ya Bu nya. Nah di jamiah aya kikituan teh ya Bu. Teu aya kikituan mah tapi ari main desak-desakan mah aya sih di urang oge. Main julit-julitan ada. Nu kapilih teh geuning batur baeud hayang baeud ka manehna teh. Harusnya aku gitu loh. Aku kan lebih pinter. Siapa bilang meureun seperti itu ya. Jadi ibu-ibu tidak mudah ya melakukan kepemimpinan. Padahal tadi ada kepemimpinan itu harus ada. Satu negara masa tidak dipimpin ya
Satu provinsi masa tidak dipimpin, makanya muncul pemimpin itu. Ada yang menguasai RT, namina Pak RT, eta teh raja sa RT, ya kan? Menguasai RW, raja sa RW. Menguasai kabupaten, raja sa kabupaten yaitu bupati. Ada juga Bapak Gubernur, ada juga presiden. Nah, kepemimpinan itu mau tidak mau kita melibatkan diri di situ. Kenapa? Karena kita harus memilih. Golput juga tidak baik. Golput juga tidak baik, merugikan nantinya juga. Sok memilih, tapi pilih yang mana. Nanti ada di sini kriterianya yang mana. Makanya saya kemukakan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang menjadi gambaran, oh pemimpin yang sebenarnya yang begini kayak tadi. Wali Allah itu yang mana? Yang iman, yang takwa. Jadi pilihlah, nu iman sareng nu takwa, begitu ya. Nu mana teteh nu sieun ku Allah. Anu mana eta teh yang tadi kan. Nah, itu jadikan poin-poin yang tadi menjadi poin penting untuk kita melihat, oh, ini pemimpin yang ini pas enggak sih kalau dipilih? Yang ini pas enggak sih kalau dipilih, begitu ya. Tanpa juga menjelek-jelekan orang lain. Enggak boleh Ibu, menjelek-jelekan tidak boleh. Ibu rek milih si A, pilih aja si A, atau menjelekan si B. Kalau urusan sekarang mah gitu kan, dialus-alus sorangan dijelekan yang lain, itu tidak boleh. Nah, Islam tidak ada seperti itu, ya Bu ya. Mangga Bu dilanjutkan. Tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Bersedih hati itu bersedih hati yang berlebihan. Ari bersedih hati masih pasti aya deh, eta mah bagian tina kahirupan manusia. Ibu kantos sedih teh? Kantos. Masa iya caroge pupus teh sedih? Masa iya anak meninggal tidak sedih, Ibu? Caroge pupus sekal berhias diri juta jete piraku ya harus sedih atuh. Kenapa? Kan itu orang terdekat kita. Coba yang paling dekat dalam kehidupan seorang istri itu adalah suami. Dekat yang indung nama paling tidak 20 tahun karena menikah 20 tahun itu akhirnya dibawa oleh suaminya. Atau 25 tahun baru menikah, berarti 25 tahun hidup dengan ibu dan bapak. Tapi hidup dengan suami itu bisa mencapai 50 tahun bahkan lebih seperti itu. Mana mungkin ketika suami kita meninggal hek urang teu sedih, mana mungkin ya. Anak juga seperti itu, atau sedih ketika kita ada musibah. Kan musibah itu kesananya ada sedih, ada ruas, ada kaget seperti itu ya. Dan itu harus diarungi. Yang tidak boleh di sini adalah bersedih hati terus-terusan ya. Sehingga dari itu menjadi apa? Menjadi menghilangkan Allah, ngarasa ditenteingan ku Allah teh. Kenapa ya saya kok diuji lagi seperti itu. Allah teh siga teu nyaaheun ka abdi mana. Itu jadi udah jelek karena sedihnya berlalu terus-terusan, enggak boleh. Makanya dina kehilangan anggota keluarga kita kan tidak boleh nihayah. Apa nihayah itu? Nah, meratap. Ibu aya nu ngadagor-dagorkeun mastaka tuh ketika ada kehilangan itu keluarganya itu, ngadagorkeun mastaka nangis jejeritan tidak bisa dihentikan. Ada yang lucu. Bapak, tuari bapak maut abdi jeung saha bapak ngiring atau bapak ngiring begitu ya. Gak bisa diupahan itu. Terus diupahan kamu mana teu tiasa. Pas terakhirna teh aya nu nyareus sesok atau aya ngiring mah geura di baju. Berarti diboehan dong kalau di baju. Dia berhenti kok nangisnya kenapa? Berarti bobodohan nyebut hayang ngiring teh ya. Ngapain atuh? Mending oge dikir bahwa kematian itu seperti ini ya. Sekarang suami saya yang mati padahal lagi sembuh loh. Lagi sehat loh. Kenapa harus mati? Pelajaran kepada kita. Jadi orang yang mati itu tekedah damang heula, tekedah ripuh heula. Ketika sudah habis emang waktunya, udah kata Allah teh pulang aja. Maka digambarkan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana ajal datang kepada mereka tidak bisa punurkan, tidak bisa dipajukeun dalam sedetik oge. Seperti itu ya. Jadi para wali Allah bukan tidak boleh bersedih, bersedihnya tara berlebihan ya. Yaitu orang-orang yang beriman. Lagi-lagi muncul Bu, beriman. Tadi ke dina definisina gitu. Jadi wali Allah itu harus beriman. Kalau tidak beriman kumaha atuh mah benar ngalaksanakeun segala tugasnya juga ya. Kenapa? Karena kita beriman malah dibagi menjadi 6 rukunnya itu ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, apalagi kitab-kitab, rasul-rasul dan nabinya, pada hari kiamat dan dan qada juga qadar. Nah, itu kan hal-hal yang diukurnya dengan apa? Dengan mata bukan, dengan pendengaran bukan, tapi dengan hati. Kalau ibu ditanya, ibu iman ke Allah, iman irah itu pernah dengan Allah kan nggak pernah ketemu sama Allah, nggak bisa ketemu lah sewaktu kita di dunia. Tapi kenapa kita kemana-mana bawa-bawa Allah? Aya kabungah alhamdulillah, aya karewas astagfirullah.
Ketika ada musibah, innalillah. Kenapa Allah kok bisa dibawa-bawa seperti itu? Karena Allah sudah menyatu dengan hati kita. Itu yang disebut iman, ya. Ketika kita sadar, oh ada malaikat pencabut nyawa, itu dia. Ada malaikat anu ngalungsurkeun wahyu, itu dia. Kenapa kita mempelajari semua itu? Karena kita yakin bahwa malaikat itu ada. Padahal kita tidak pernah ketemu. Jadi urusan iman itu adalah urusan hati, bukan urusan pendengaran, juga bukan urusan penglihatan, ya Bu ya. Ibu iman ke malaikat? Ayeuna aya malaikat ya dia? Aya. Najeunana eta malaikat. Nah, lagi berdoa buat ibu. Salamun alaikum, salamun alaikum. Wahai para penuntut ilmu, salamun alaikum, salam sejahtera bagi kamu. Kitu teh Bu malaikat teh. Bahkan sedang hiber wae di langit, sedang ngapung, sedang terbang, itu mereka melihat ibu-ibu ngabring. Nah, bajunya hitam, terus kerudungnya kuning, ya ngabring. Nah, ini ada apa ya? Saur malaikat. Maka dilipat itu, apanya? Sayapnya dilipat, maka turun ke sini untuk apa? Ridon bima sonaa. Karena merasa ridho, merasa mufakat dan setuju kepada apa-apa yang dilakukan oleh kita, yaitu tolab ilmu sekarang. Jadi di kanan kiri depan belakang di sini ada malaikat banyak sekali. Ari setan aya teh ayeuna? Aya. Nu mana? Bukan, ini mah ibu-ibu soleha yang cantik, tapi setan juga berjubel di sini. Kenapa ibu-ibu malaikat mah setuju? Karena nu dilakukan ke orang teh malaikat mah tidak setuju. Dia harudang, belum apa-apa harudang ningali jami-jami nu ngabring. Kapangaosan, maka mereka datang juga di sini buat apa? Buat merusak suasana dan situasi. Maka bisa loncat kana mata, ka kalicesan, ya. Ibu Ella masih kelihatan kan sekarang? Masih, alhamdulillah, ya. Lompat ke dieu ibu-ibu sadar, jadi rusak pendengarannya. Ada keresek di sana, keresek. Lah, konsumsi dibagikan. Wah, ibu-ibu sadar, rusak pendengarannya. Belum ke hatinya eleke sekeng, tidak senang mendengarkan Al-Qur'an dan hadis Rasul. Jadi di sini setan ada, malaikat tidak ada di sini. Kita pasang jurus saja margi surah Allah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, ya. Dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah setan. Kenapa? Karena setan itu musuh yang nyata bagi kita, ya. Jadi kalau udah berurusan dengan setan, ibu-ibu disalengorkeun, disimpangkeun, dibinasakan. Tapi kalau urusan dengan malaikat didoakan, diselamatkan, dijaga, ya. Makanya ibu-ibu jadilah jami nu pika nyaaheun Allah dan malaikatnya. Amin ya rabbal alamin, ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Tuh, masuk tadi ya. Definisi tadi iman dan takwa di sini juga sama, ya. Jadi harus beriman dan bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi orang yang wali Allah yang sebenarnya itu merasa gembira pada berita-berita dalam kehidupan akhirat. Berita itu apa? Berita yang paling membahagiakan adalah berita dari Allah pasti, ya. Berita dari Rasulullah pasti. Bahwa Rasul itu diutus kepada manusia itu ada disebut mubasyiron. Ya, Rasul itu sebagai pembawa kabar gembira. Siapa coba manusia yang berani dan bisa menerangkan tentang surga, padahal surganya belum dibuka untuk umum. Rasul sudah tahu, maka diberitakan kepada kita. Tadi dibaca ada jannatun, ada jannatun. Ketika dibaca tena Quran, mana ibu-ibu belang si hatete. Ya Allah, benar, saya harus terus ibadah kepada Allah. Karena ternyata orang yang beribadah kepada Allah itu akan dihadiahi surga. Surga yang luar biasa itu. Kan Bu, itu berita kabar gembira, ya. Kemudian ada juga ibu-ibu apa berita yang bikin kita takut rewas. Naon eta? Neraka. Sok diberitakan neraka ku Rasulullah suka. Dina Al-Quran diberitakan, dina hadis Rasul juga diberitakan, ya Allah. Jadi neraka teh aya geuning. Kalau ada seperti itu, kita ibu-ibu muringi sieun mengadangu neraka teh. Ya, simpulkan kalau kita takut dengan neraka tapi rindu dengan surga, berarti kita harus tetap ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni iman dan bertakwa. Seperti itu, ya. Ibu ada singkatan sedikit tapi patri, ya. Takwa itu berapa huruf coba bahasa Arabnya, Ibu? Takwa berapa huruf? Kalau bahasa Latin mah 5 sih, TAKWA itu mah bahasa Latin. Kalau bahasa Arabnya berapa huruf? Coba berapa? Hiji, 2, 3, 4, 5 salosin. Coba hiji. 4, ya, cuma 4 aja. Ta, yang pertama ta. Ta nanti parahu titik 2. Kalau anak-anak dulu ngajinya parahu titik 2 disebut ta.
Parahu titik tilu disebut ta gitu kan kalau dulu ya. Itu ada ta, ta itu ya. Ada ta, yang kedua kof, taqa. Nah, kof yang disukun taqa. Kemudian wau, waro ya. Itu singkatan dari waro itu. Taqwa, terus di belakang ada iya. Cuma iya titiknya sudah tidak ada. Tapi itu penjelasan dari iya. Jadi ada ta, ada kof, ada wa, ada iya. Itu menurut ulama itu singkatan. Taknya singkatan dari tawadu. So, ibu, no tak can uninga. Ibu Ella berulang kali ini menjelaskan ini ya. Tapi karena Karancasari itu baru sekarang. Siapa tahu ibu mau tahu ya. Takwa itu singkatan tina 4 karakter manusia ya. Taknya adalah tawadu. Tawadu itu rendah hati. Ya Bu ya. Jadi orang yang bertakwa mah kedah rendah hati. Berarti rendah hati mah henteu sombong. Sebaliknya dari sombong, rendah hati ya. Itu yang ke satu. Yang kedua adalah khof. Khof itu qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Ibu-ibu di rumah tangga udah menjadi qanaah. Di pasian sabarage ku caroge teh itu waleh we gitu tak. Bingah ngadoakeun, nganuhunkeun, qanaah, menerima apa adanya. Yang ketiga waro. Waro itu apik ya, teliti di dalam mencari harta. Beli tigebrus karena pinarakaeun begitu, yang dicari yang halal aja lah. Yang halal, yang haram jangan. Yang subhat juga jangan. Yang halal aja. Itu waro apik, teliti di dalam mencari harta ya. Tilu ta? Yang terakhir apa tadi? Ya, ia mah yakin. Nah, ya itu singkatan dari yakin. Jadi orang yang bertakwa tuh yakin. Yakin Allah akan memberi rezeki kok. Ayain muga duh putra opat geus dipikiran tilu tikene sabaraha biayana kuliahna kumaha can oge ararageung barudak geus dipilihan. Ya kalau nabung mah bagus sih, tapi jangan sampai aduh kumaha mun teu kaparaban, kumaha lamun teu kasakolakeun. Emang yang mengatur semua itu siapa? Kan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi takwa teh Ibu 4 karakter yang harus kita miliki ya. Tawadu, qanaah, waro, yakin. Nah, itu syarat. Itu baru segitu, belum lagi penjelasan di ayat Al-Qur'an sakoda dijelaskan kan yang takwa teh begini dina hadis oge seueur. Banyak. Mangga lanjut. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi ketika diperintah itu ibu senang aja. Karena kenapa kita diperintah salat? Karena salat itu akan menyelamatkan kita dari jurang api neraka. Ya, salatnya harus khusyuk, senang juga. Karena kalau salat tidak khusyuk ngagubrakna kana neraka wel. Jadi disimpulkan aja segala sesuatu perintah dan larangan dari Allah itu membuat dia bahagia. Dia senang-senang saja ya. Karena kesenangan di dalam hal itu nanti lanjut kepada kesenangan akhirat. Di mana kesenangan akhirat teh? Di surga. Ya Bu ya. Mulai dari sungainya aja sudah beda dengan sungai yang ada di dunia. Ya bukan? Ya. Kalau di dunia mah aya nu kirunya, aya nu bau, aya walungan di surga aya nu bau. Teu aya. Aya nu kiru? Teu aya. Nah itu. Makanya kita buat kehidupan dunia ini ibu-ibu pas dengan aturan Allah dan Rasul supaya berakhir kita di surganya Allah. Ibu tos daftar ke surga teh acan? Sudah? Ya harus daftar dulu lah. Ya Bu ya. Jangankan ke surga ibu kemana-mana juga daftar kok. Ya. Ibu mau ke puskesmas daftar dulu kan. Iya, mau umroh daftar dulu, mau haji daftar dulu, mau nonton sepak bola daftar dulu, ya kan Bu ya. Jadi ke surga kita daftar. Ibu menyebat ke acan daftar, ini tuh sedang daftar ke surga. Ibu ada di sini tuh sekarang. Kan tadi disebutkannya, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ila jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya kemana? Ke sebuah majelis ya, ingin mencari ilmu di sana, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ketika ibu datang di majelis taklim, eta teh hakikatna sedang daftar. Ya Allah, aku sekarang hadir di majelis taklim, daftarkan aku ke surga, permudah jalanku. Amin ya rabbal alamin ya. Ibu maunya ke surga apa? Aduh, mahal itu. Mahal. Surga Firdaus itu paling mahal. Paling mahal ya. Boleh. Mau surga apapun. Karena oleh Rasulullah kan ditawarkan, kamu mau surga Firdaus mintalah, begitu kan? Mintalah surga Firdaus. Ditawarkan. Ya, Rasul itu tidak ragu sok palai ke surga Firdaus mah. Tapi ibu jangan hoyong wungkul, dilari syaratnya kemana?
Jalannya kemana? Ke masjid ini saja, Masyarul Haram. Saya harus tahu jalannya. Muter-muter kan tadi sebelum tahu ke surga apalagi. Makanya ibu yang mau ke surga Firdaus, baca saja surat Al-Mu'minun dari ayat ke-1. Qad aflahal mu'minun. Kita baca breng dukin kaditu. Ada 7 poin eta teh Bu, syaratna teh pikeun jadi pangisi surga Firdaus. Baru nanti diizinan. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Tuh, baru bisa masuk ke surga Firdaus. Langgang abadi di sana kalau tahu jalannya. Jadi mudah-mudahan kita tahu jalan untuk masuk ke surga lalu ditempuh satu demi satu insyaallah ya. Maka ibu-ibu tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Jadi janji Allah dari dulu sebegitu aja di dalam Al-Quran itu. 30 juz itu tadi 114 surat banyak sekali janji Allah ya. Barang siapa yang beriman dan bertakwa akan begini. Barang siapa yang maksiat akan begini. Barang siapa yang berzina akan begini. Barang siapa yang makan harta anak yatim akan begini. Kan itu ada semua. Itu janji Allah ya. Sedangkan Allah itu tidak pernah sulayat dengan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah ingkar janji. Jadi yakini kita bahwa kita beriman kepada Al-Quran itu ya semata kita meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah bahasa Allah yang terbaik bagi kita. Ya taat dan tidak taatnya tergantung ini perintah atau larangan, jangan dibalik-balik ya Bu ya seperti ini. Demikianlah ya, demikian itulah kemenangan yang agung. Garis bawah hitam, kemenangan yang agung ya. Jadi kalau kita taat menjalani seperti tadi, maka dinyatakannya kita itu adalah pemenang ya. Pemenang kenapa? Emang kita perang? Iyalah, kan eta teh kitu teh kenging perang jeung setan. Laras teh Bu? Nah, ibu hadir di sini kenging perang jeung setan. Setan itu ibu-ibu ngahalang-halangna sejak dulu, sejak tadi. Ibu bade ka pangaosan teh dihalangan we sina horeameun, sina mugen, sina hoream angkat dihalangan, tapi ibunya aja yang hebat sehingga kalah itu, ditendanglah setan itu. Dan hadirnya ibu di sini pertanda bahwa kita adalah menang, dia sebagai pemenang. Tapi setan ngiring kan dia? Ngiring. Nah, sekarang jangan digagalkan. Ibu boleh jadi duduknya digeser-geser, digucelak-gucelak, pilih cangke, ya. Karena kalau ibu kan seperti itu bisa nanti sila. Ada yang sila sekarang? Ada. Yang emok ada yang emok? Ada. Yang nangunya ada? Ibu tuh silahkan di Masjid Allah sok pada caliku mahawai oge. Yang jelas nyamankan hati bahwa saya ini harus tuntas dan pulang dari sini harus membawa ilmu yang diterangkan oleh Bu Ella itu. Begitu ya Bu ya. Maka ibu-ibu di bawah ada surat Al-Maidah. Surat yang kelima ayat ke-51. Kita baca lagi ya. Ta'udnya di cancel karena tadi sudah. Langsung ke ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahudu wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, garis bawah ibu, yang beriman dipanggil. Ibu senang tadi dipanggil ku Allah. Senanglah. Kalau Allah manggil-manggil kita berarti bahwa Allah tahu wanoh banget kepada orang yang beriman itu. Dan menunjukkan bahwa orang yang beriman hidup di dunianya punya segudang aturan. Ya, jadi dipagar dengan aturan. Makanya dipanggil terus. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Biasanya kalau sudah dipanggil begitu Allah itu menyuruh. Kalau tidak menyuruh melarang. Ya, berarti kita itu punya perintah, punya larangan. Mana yang harus dilakukan perintahnya, mana yang harus ditinggalkan larangannya, ya. Kita lihat di sini ada apa di sini? Oh, di sini larangan, ya. Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi, garis bawahi, Bu ya. Orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Nah, umat Islam dipimpin oleh Yahudi teu nyambung atuh.
Umat Islam dipimpin oleh Nasrani, teu nyambung atuh. Ibu menikah kasar begitu, apa nih mah Quran. Ini Quran loh, bukan Bu Ella yang mengatakan. Betul Ibu? Ini dalilnya jelas, ada di surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat ke-51. Jadi kalau Allah nyarek juga gitu, berarti pilih orang Islam kene. Pilih zaman beriman kene supaya nyambung, karena orang yang beriman kan tadi dipagar ku aturan dari Allah. Seorang imam bakal begitu, seorang makmum juga bakal begitu. Nah, ini pun menjadi kriteria lagi. Tadi judulnya kan tadi sikap kaum muslimin dalam memilih pemimpin. Berarti harus tahu ini agamanya apa, harus jelas dulu, ya kan? Karena ada orang yang mengatakan abdi umat Islam tapi sholat tara, bingung kan kita. Loh, kok umat Islam tapi sholat tara? Ayatnya begitu? Banyak. No ayat itu tuh di Bandung di Pasisian, di mana-mana, di mana-mana. Bukti nyatanya seperti kemarin, kita masuk ke bulan Ramadan. Kan mereka juga tahu bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewanya bagi orang Islam itu. Wajib saum di dinya teh. Tapi pas kita datang ke pasar euleuh eta nu jajan baso aya kene, ya kan? Jajan sirup aya kene. Terus yang dagang basonya siapa? Umat Islam deui wae. Jadi gimana ini? Ya. Pas udah gitu cuma ada yang bedanya tadi kuribeng di itu ada gordengnya seperti itu ya. Cuman tidak sempurna, di luhurna wungkul di handapna henteu nyabonya. Pas kita lewat ke sana nungging sedikit loh kok banyak kaki di sini. Banyak kaki di sini. Pas dibuka ke dalam breng teh nuju ngabararaso. Oh iya. Ini bulan apa sih? Karena yang disebut saum itu kan disebut ibu. As-saumu huwa tarkus syurbi wal akli wa mubasyaratin nisa'i min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Yang disebut saum itu adalah meninggalkan minum, meninggalkan makan, meninggalkan hubungan suami istri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ditahanlah satu siang itu. Tapi jara rajan si horeng nu jarajan teh umat Islam mungkul bingung kan. Tapi kalau yang jajannya perempuan kita jangan suudon dulu. Banyak rusuh bagi mereka itu ya. Bisa dia head dilarang justru saumnya. Nifas dilarang. Tapi ada yang diberi rusuh nu nganenan, anu hamil, ari lalaki anu jajanan naon teh alasanana. Bingung dia itu ya. Disebut head sanes, manehna mah tara head atuh tara. Nifas tara deui, ibu-ibu jangan menan makomo deui. Nah, ini ciri. Jangan-jangan mereka baru mengaku saja sebagai umat Islam tapi melaksanakannya belum bisa, ya. Ternyata yang sholat juga banyak orang Islam tapi can sholat, ya. Jadi kalau kita tahu pemimpin kita Islam, yang lebih ke dalamnya Islam yang mana dulu ini? Ternyata ada Islam yang taat, ada Islam yang tidak taat. Bahkan sekarang kita suka dibingungkan. Aipek manehna umat Islam tapi ngahina Islam. Ada gak? Ada. Contohnya dia itu umat Islam tapi nyasaat Al-Quran. Al-Quran tuh disobek-sobek. Ayat tuh? Ayat. Ini gimana ceritanya? Engkau umat Islam tapi kelakuan jauh tina Islam. Nah, dalam hal memilih pemimpin ibu harus icus. Ibu harus kenal siapa yang harus dipimpin itu. Ternyata ibu-ibu calonnya breng jeung seueur deui. Ieu teh kumaha calonna teh jeung kumaha ieu teh. Lihat aja ibu-ibu. Paling tidak pilih yang terbaik yang ada. Karena nu numutkeun contoh ti Rasul mah ada susah atuh. Tilari anu hebat jiga kitu mah laras nya banyak. Nya, melenu surah Allah hebat sesah tapi pilih paling tidak nu sakedik salahna, nu seueur benerna nah itulah. Nah, oleh karena itu kita punya wawasan, tanya-tanya ke nyabonya ke siapa orang yang ahli politik, tanya-tanya ke. Kita teh harus tahu tentang politik teh. Ulah politik teh perlu justru, ya. Justru perlu karena apa? Nah, serba politik sekarang. Kalau kita tidak tahu, orang mah teu ancur tapi tahu. Paling tidak kita juga harus berpolitik di dalam mencari pemimpin, begitu ya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita ya. Amin ya rabbal alamin. Mangga ibu kesananya. Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani ya. Apa di Indonesia aya gitu agama Yahudi? Aya. Ada gitu? Jujur. Oh banyak. Tapi kan tidak disahkan. Yang disahkan itu bla 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 bla. Kalau agama Yahudi tidak disahkan ya. Kalaupun tidak disahkan ibu-ibu tapi yang berperilaku Yahudi itu banyak sekali ya kan? Banyak. Ulah waka di luar sana, ibu-ibu di Jawa Barat juga banyak, ibu-ibunya di mana-mana juga. Jadi sifat Yahudi nama sudah masuk kepada mereka, padahal mereka teh umat Islam cenah, ya. Padahal mereka teh tidak beragama Yahudi, da teu aya agama Yahudi mah, tapi boya sifat-sifatnya memang.
Yang disebutkan di dalam Al-Quran, Yahudi itu emang kayak gimana disebut, nah Al-Quran disebut, di hadis disebut seperti itu ya. Jadi berarti kita icus taliti api. Ini pasti daya kalau dipilih oleh saya. Nah seperti itu ya. Eta mah bu milih pemimpin di mana wae, tong presiden wae, tong wakil presiden wae milih ketua RT ge kedah kitu sami. Milih ketua RT, milih ketua RW, ibu-ibu ya. Kalau milih di jamiah pastilah kita Islam semua, tapi pilih nu akhlakna sae. Pan aya udah angkat pemimpin pedah beunghar, geus jadi pemimpin beuki ngajago. Aya nu kitu? Aya ibunya, jangan salah memilihna. Mangga ditamihan buka dituna ya. Nah mereka satu sama lain saling melindungi. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani saling melindungi untuk menghancurkan Islam. Itu sudah ada dari sananya. Ibu mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat kepada mereka, tapi iman nuju nerangkeun Al-Qur'an ya, bahwa disebutkan ke Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak akan cinta sama kita sampai kapanpun. Sehingga kalau kita ikut kepada ajaran mereka baru mereka merangkul. Kalau kita tidak ikut terus mereka memusuhi kita sejak dulu ya. Coba kita lihat perjalanan para rasul dari dulu. Rasul yang mana yang tidak diganggu terus-terusan ya. Orang yang disebut Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana perjuangannya coba. Mereka kan yang menghalang-halangi itu. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Lut, ada Hud, ada Ibrahim, ada Ismail, ada Ishak, ada Yakub, semua diganggu oleh mereka. Sampai ke perjalanan kehidupan Rasulullah SAW diganggu terus oleh mereka. Ya kan Bu? Sampai dina bab salam ge Bu harus timang-timang. Ibu mengucapkan salam itu wajibnya ke orang Islam, bukan kepada mereka ya. Ketemu di jalan assalamualaikum, itu yang paling pendek. Nu kedua assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua. Yang paling panjang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu resepna nu mana? Nu ponok biasa gitu. Biasana nu ponoknya. Ibu mah iftitah resep nu ponok. Maca Quran resep nu ponok, maca hadis resep nu ponok, gak apa-apa, daya contohna. Ya banyak. Assalamualaikum, karanjeuna teh kewajiban orang ketemu yang habok gabruk, mana sia gendut, aya nama mana sia begang, aya nama. Kan kalau ketemu sama sobat sok kitu urang teh nya. Kalau reuni itu kayak gitu, teh euis mah apalnya. Kalau kita reuni, wah asa budak deui baheula, si ditunggu, si digabruk. Mana sia geus beunghar nya nama, mana sia. Lucu aja kan seperti itu. Tah ibu-ibu sanes kitu can ngobrol panjang lebar sok uluk salam heula. Karena itu disebutkan idza laqitahu fasallim alaihi. Di mana bertemu dengan sesama muslim ucapkeun eta teh salam teh ya. Cuman tadi ada 3. Kalau menjawabnya di bonusan sakedik. Kalau ada orang assalamualaikum, ibu bonusan waalaikumsalam warahmatullah. Orang bilang assalamualaikum warahmatullah, sore ibu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi aya nu pasea suami istri, duka pasea naon teh enjing-enjing teh nya eta suami istri teh. Akhirna cek carogena geus ganeng nyarita wae, kum. Bade ini tipain kum, bari amak. Cek isina teh jung teu melang teu nineung lang. Nah itu tuh, bingung itu kok jadi pendek begitu ya salamnya. Ibu ari nuju pasea salam kahiji jadi diponokeun salamna teh. Kadua teu ridho, wah jadi kasalamatan. Pada ucapan salam itu indah banget ibu. Kalau kita bahas itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, indah sekali. Kalau membahas bab salam itu tiasa 2 jamun teh Bu, dibahas dina ceramah teh. Jadi akhirnya alhamdulillah. Nah, maka muncul ada hadis yang begini. La tabdaul yahuda walan nasara bis salami. Fa idza laqitumuhum fadtarruhum ila adyakihi. Faida laki tumuhum bit toriki. Nah gitu ya. Janganlah kamu mengucapkan salam terlebih dahulu kepada Yahudi dan Nasrani. Jangan nate haram. Ibu ini tahu hukum nate. Dulu sanes ukur makruh tapi haram. Apa itu haram? Haram disebutkan di pelajaran usul fikih. Al haramu mayusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Haram itu mendapat pahala jika ditinggalkan dan disiksa jika dikerjakan. Jadi kalau ibu mengucapkan salam yang tadi kepada mereka haram, dosa besar. Tapi kalau ibu meninggalkan kenging pahala. Jadi ketemu di jalan misi tatangga, tong ucapkan eta narose biasa. Mulai di mana tante? Contohnya misalnya ya. Mulai di mana abang? Biasa aja seperti itu. Kan kehidupan kita dengan mereka harus bagus karena ada yang istilah hablum minan nas.
ya. Harus ada hubungan sesama manusia, tapi dalam hal agama harus beda. Agama kita mana, agama mereka mana, harus dipisahkan ya. Seperti itu. Maka ada kalimat fadtarruhum ila adyaqihi. Kalau ketemu mereka seretkeun ke tempat anu sempit. Itu nah hadisnya teh dugi ka kitu. Oh Bu Ella jadi kalau yang mereka seretkeun lain kitu atunya. Diseretkeun itu jangan diberi peluang untuk berkembang di lingkungan kita. Jangan sampai mereka enak-enak aja menghina kita. Jangan sampai mereka menjegal kehidupan kita. Gitu maksud nama. Kada bire anu ngalangu hek diseretkeun posisi tapi ka ngagubrak. Eta kunaon ari si ibu? Da ceuk Bu Ella kudu diseretkeun. Bukan begitu maksudnya ya. Seperti itu. Jadi dahulukan dalam hal itu kita berhubungan dengan orang muslim dengan baik dan mereka juga dengan baik. Ya, tidak boleh menghina, tidak boleh menghina. Nu jelek agama kamu itu jelek, enggak boleh ya banyak teu kaya ngahina. Mangga ibu kadituna ditambihan naon tadi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, tuh tadi kan diterkengengkeun, enggak boleh memilih mereka sebagai pemimpin. Tapi di sini dijelaskan oleh Allah barang siapa anu memaksakan diri dicarek teh nikreuh ngeureuh we kalaka milih pamimpin anu eta. Padahal saur Allah enggak boleh. Maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Garis bawah ibu ya. Maka mereka termasuk golongan mereka. Aduh parah dong. Disebut golongan mereka parah. Berarti keluar dari Islam. Cek hakikat nama. Oh alim teuing ya bonya. Nah makanya geningan ibu. Dina hadis nu pendek. Pisang jangankan seperti itu. Iya we mirip-mirip gitu. Orang nurutan perilaku mereka. Di dalam ibadah atau ritual mereka. Ibu-ibu maka itu teh masuk ke golongan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ya. Barang siapa yang menyerupai satu kaum yang bukan Islam, fahuwa minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi berbangga punya ajaran Islam. Sok jalani seluruh kehidupan dengan Islam. Sanes ieu mah, nah Islam sudah ada aturan. Kok ngambil aturan di luar Islam itu? Makanya Allah marah, Rasul juga marah. Ya Bu ya seperti itu. Kalau dijelaskan banyak sekali Bu poin-poin itu. Dan anak muda kita kadang-kadang sudah terjerumus asa bener we dages biasana kitu. Ningali we ibu nu muncul dina TV dianggapnya itu adalah lagi tren nurutan padahal itu bukan ajaran kita. Cara menikah, cara dihitbah ibu-ibu, nah itu kan ada kita aturannya. Kenapa mesti berpola kepada mereka? Kan kita sudah punya dasar Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk di dalam memimpin atau mengangkat pemimpin gitu banyak. Maka ke belakangnya sungguh Allah tidak memberi petunjuk. Tah ieu bahayana teh sok. Allah tidak memberi petunjuk kasaha kepada orang-orang yang zolim. Nu mana nu zolim teh nu tadi diatur ku Islam tidak mau, diatur ku aturan Rasulullah tidak mau, malah ikut kepada mereka. Maka orang yang seperti itu termasuk dolim. Dolim teh naon? Jalmi nu gaduh ilmu tapi teu ngamalkeun ilmuna disebutna dolim. Dan Allah marah, sudahlah ditahan weh teu dibere pituduh atuh kacau. Kalau kita hidup tidak diberi petunjuk oleh Allah, bagaimana hidup ini ya? Makanya kita berdoa terus setiap saat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Asa kenal itu surat apa ya? Surat Al-Fatihah. Ayat sabaraha? Dihitung heula. Ayat ke-6. Ibu kan cuma 7 ayatnya, Firaku mending ngahulang ya. Itu kan cuma 7 ayat, itu ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim ya. Kok ayat ke-6 bukan 5? Ke-6 emang. Karena bismillah sudah menjadi ayat ke-1 di surat Al-Fatihah. Yang terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya itu ayat ke-7 ya. Jelas kalau di situ Fatihah dibaca setiap kali sholat. Bahkan rakaat itu jadi gagal kalau tidak ada Fatihahnya. Makanya paling tidak kita membaca 17 kali surat Al-Fatihah dalam sehari semalam. Masa badan dengan pituduh nu sanes ari ngadu anak itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki kami itu ke jalan yang lurus. Ai ngadu anak itu ari sapopoe ngalakukeun hal yang tidak bukan petunjuk Rasulullah, yang bukan petunjuk Allah dan Rasulnya. Gitu kan Bu ya. Jadi arahkan anak kita ya Bu ya. Mohon maaf Ibu kalau membahasnya menukik pisang akan banyak orang yang tersinggung. Tapi tidak boleh tersinggung karena ini sahur Allah. Yang namanya ulang tahun di Islam tidak ada. Kenapa sampai hari ini semakin marak di mana-mana? Ini atoh eta sieun ini teh wawartos kasim kuring neng alhamdulillah cucu
saya yang datang dari daerah Anu kemarin datang, wah banyak membawa hadiah untuk ulang tahun saya. Oh iya, begitu ya. Nah seperti itu. Kau bangga pada tadi fahuwa minhum, maka mereka termasuk golongannya. Alim orang, ai kitu mah ada punya cara orang oge, maka pelajari ilmu Islam dengan baik. Itu mungkin saja dia belum mengetahui sepenuhnya ya aturan Islam, kemudian juga terkontaminasi dengan hal-hal yang ada di lingkungannya itu ya. Mohon maaf sekali deui tanpa mengurangi rasa hormat, saya cuma menyampaikan saja dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mangga ibu-ibu ke bawah ada Quran lagi pendek ini, surat Mumtahanah, surat ke-60 ayat ke-1. Mangga awas deh. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman. Tuh lagi-lagi disauran deh. Orang yang beriman diatur terus oleh Allah, tuh dipandu terus ya, takut salah langkahnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku, garis bawah ibu, musuhku. Jadi ibu-ibu Yahudi dan Nasrani itu musuhnya Allah. Ya, tadi kade cenah aranjen, jangan menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia. Tuh ya. Jadi milih mah teman sejati yang mana ya? Dalam artian tadi ibu, kalau badai bergumul dalam segala hal tadi ya pasti dengan orang Islam lagi supaya sejalur ya Bu ya. Tapi kalau dengan mereka kan bertolak belakang semua begitu. Bagaimana nyaman kita kerja dengan seperti itu ya. Sekalipun tadi hubungan bertetangga itu harus baik Bu ya. Kalau Ibu punya naon hadiah gitu, katakan Ibu tos di Pangandaran, mulihna sok aya jama roti. Terus ibu membagi ke tetangga, mereka dilangkung toh, dibagi. Rasulullah juga bersahabat dengan mereka dalam tanda kutip, ya Bu ya. Cuman yang tidak boleh dicampur adukeun teh dina bab ibadah, karena beda Tuhan mereka dengan Tuhan kita. Yang dimaksud itu. Aisyah di dinten mah ibu bertanya, bertamu boleh. Mereka hajat konang ke orang datang, karena kita datang ke undangannya, ya. Cuman nantinya ada kehatian tertentu. Ibu ulah dugikeun ke mereka ngalangkung punten teu ditemalan sanes agama abi, enggak boleh atuh. Mana hablum minannasnya enggak ada. Padahal di ayat Al-Qur'an manusia akan terlepas dari kehinaan ketika mereka menjalankan hubungan baik antara Allah dengan masyarakat. Hablum minallah dan hablum minannas ya. Jadi harus memilah-milih. Ini bahasan apa nih? Bahasan kehidupan bermasyarakat. Jadilah kita bersahabat dengan mereka. Tapi bab ibadah beda pastinya ya. Karena kita punya ayat nukia tungtung nate. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Surat naon itu tuh? Oh, Al-Kafir. Bening apa? Karena itu mesti didintannya. Tapi cenah eta teh Bu Ella panjang banget di surat eta teh. Benih panjang pisan. Emang panjang gitu? Iya. Si orang bolak-balik macana. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala eta bade ka mana deui wala deui harusnya lakum dinukum waliyadin. Abi macana tos moal maca surat eta deui panjang katanya. Sanes panjang eta mah cenah bolak-balik ya Bu nya sebenarnya. Tapi kalau kita sholat rawatib subuh kan qobla subuh itu disunatkannya itu. Yang rakaat pertama ada surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Seperti kita sholat di makom Nabi Ibrahim seperti itu juga ya. Maka ibu-ibu tadi jangan ya mereka itu jangan dijadikan apa tadi teman setia dalam segala hal, jangan, harus ada tata caranya. Kenapa? Karena mereka itu musuhku kata Allah dan juga musuhmu begitu ya. Maka ibu-ibu di sini ada hadis kayaknya ya. Ini hadis ya. Hadis coba iya hadis Muslim dari Hudzaifah bin Al-Yaman RA ya. Bahasa Arabnya saya cancel aja ya dibacanya ya, artinya aja. Karena tadi sampai jam 11 itu habis nih waktunya.
Gimana nih, habis ya? Waktunya udah aja? Sudah saja? Habiskan digurudugan begitu ya? Digurudugan. Coba Bu. Digurudugan aja katanya Bu. Iya. Nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku. Nah, Ibu ya. Nanti itu dia akan datang. Sahur Rasulullah teh. Boa-boa ayeuna mah geus tepi eta teh. Karena Rasul menyebut begitu teh dulu banget ketika Rasulullah masih ada. Sekarang Rasul sudah tidak ada, sudah lama banget. Dengan kita tidak pernah ketemu, udah lama. Tasor Anjana memprediksi nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku. Jadi ada seorang pemimpin nu teu wawuhkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok emot-emot sekarang ada yang begitu? Banyak ya. Banyaknya apa? Salat nage tara. Padahal dia mengaku umat Islam. Pada Rasulullah sallu kama raaitumuni usolli. Sok tingali salatku seperti apa? Nu salat wae cantang tu salamet sadayana. Kalau salatnya acak-acakan, yang baik itu adalah salat persis seperti salatnya Rasulullah. Tapi ada orang yang menjadi pemimpin, dia mah salat nage can wawuh karena sajadah, can wawuh karena masjid, padahal dia mengatasnamakan umat Islam. Tabu kahariwang urang teh eta, ya. Nah, ini ternyata ada di hadisnya, ya. Itu adalah naon Ibu kasawang ku Rasulullah itu. Tapi sawangan Rasul itu kan tidak asal-asalan, dipirig dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak pula melaksanakan sunnahku, tuh, ya. Tadi tidak mendapat petunjukku. Dan Rasul petunjuk apa? Kita tidak bisa sholat kalau tidak diajari oleh Rasul, betul nggak Bu? Karena di dalam Al-Quran tuh pendek aja. Aqimus sholat wa atuz zakat dan seterusnya, ya. Tapi dijelaskan sama ku Rasul, sholat teh ayat takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada iftiros, ada wiridan. Aduh, siapa yang mengajarkan semua itu? Rasul, ya. Nah, ternyata ada pemimpin ibu-ibu petunjuk Rasul ngaleng-leong nggak ada, sunnah Rasul juga tidak ada, ya. Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan. Astagfirullahaladzim. Ini pedas banget ya dari Rasul. Bu garis bawah Ibu. Hatinya adalah hati setan. Hari hati setan kumaha saya tuh, ya. Yang paling dikenal hati setan itu dendam, ya. Setan itu dendam. Kenapa dendamnya mohon ama ka Adam tapi kan terus itu nguntit ka urang sekarang. Ketika ditanyakan manehna mah bu hayang hirup lila di alam dunia itu, ya. Dalam hadis ditanyakan, "Kenapa kamu mau hidup lama di dunia?" Nah, surah anjeunna ibu-ibu uhwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Aku akan menggoda mereka, itu hamba-hamba Allah selama nyawanya ada di tubuh-tubuh mereka. Tuh janjina gitu. Jadi setan itu ibu-ibu hirup dalam dunia teh program pertama rek menggelincirkan manusia ke dalam neraka. Kalau mereka ingin lepas dari neraka tidak bisa karena sudah diponis oleh Allah. Wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk orang kafir. Orang kafir masuk ke surga, gak ada jalan orang kafir masuk ke surga, neraka, seneng-neng, kholidina fiha. Nah, terus dia berpikir ya udah kami masuk ke neraka juga gak apa-apa. Sudah kami akan mencari sahabat yang banyak dari anak Adam. Makalah diganggunya kita terus aja diganggu. Harus gitu Bu. Nah, makanya tadi sok sateka pola perangan ari aya setan teu diikuti wae nya Bu nya. Nah, setan itu kan disebut-sebut Ibu di rumah kita itu setan teh aya nu lintuh anu begang, ya. Sama ya kayak kita juga ya. Aya setan anu lintuh ketika ditanya ku batur anu begang, "Kamu nih badan segede itu di mana sekarang tugas?" Tugas disebutnya juga. Oh, aku ini ada di sebuah rumah. Rumahnya rumah umat Islam tapi jauh dari Allah dan Rasulnya. Makanya mereka setiap saat tara dzikir, tara sholat, tara saum. Makanya aku di rumah itu menjadi penguasa. Kalau mereka makan bakso, aku juga kenyang. Kalau mereka tidur pulas, aku juga tidur pulas. Makanya aku senang. Jadilah awak kita segede ini. Gitu cenah Bu, ya. Ai ceuk nu hiji deui ari abdi mah aduh ripuh pisan. Makanya ya awak begang. Kenapa gitu? Karena ngagoda di hiji bumi anu tinini tepikeun ka incuna takwa semuanya. Mau mereka mau makan, baru saya nyelip di sana, mau makan, mau nyuap, terang-terang bismillah terpental, aku terguling-guling ke belakang. Ketika aku mau tidur di ranjang mereka, baru saja ngagalehe, terang-terang mereka menyebut bismika dan seterusnya. Aku terpental, makanya menderita aku hidup di sana, maka begang ya awak teh kitu cenah dina hadis teh.
Maka ku ibu da emot-emot aya di bumi ibu kinten-kinten itu si setan begang apa lintuh. Maka emutan sendiri. Emutan sendiri. Ibu kalau ibu zikir terus-terusan setan tersiksa. Kalau ibu melupakan Allah dan Rasul, setan berbahagia. Itu aja ya Bu gitu. Mudah-mudahan di rumah kita begang semua itu setan ya. Enggak ibu-ibu ada tambah ya. Nanti akan ada, nah mereka itu hatinya seperti setan, tadi dendam ya. Sudah di hati setan makan Bu tidak ada yang benar-benarnya. Jadi setan itu enggak pernah benar hidupnya. Malaikat tidak pernah salah hidupnya. Manusia ayah benar ayah salah. Tergantung dia mengemudikan hatinya kemana. Mau ke bisikan malaikat atau ke bisikan setan. Karena bisikan malaikat itu adalah fa'i'adun bil khairi. Malaikat itu mengajak kita kepada kebaikan. Kalau setan fa'i'adun bisyarri, ngajak kita kepada keburukan. Jadi kedah apa ya harewas disahaya. Ya harewas disahaya. Tolak atau jalankan. Pilih ku ibu sendiri. Begitu ya. Nah sudah begitu ibu, namun jasadnya adalah jasad manusia. Tuh, jasadnya mah manusia tapi hatena setan. Aduh ya Allah, ini kan hadis ibu, hadis Muslim lagi. Coba hadis Muslim ini ya Bu ya. Jadi ibu-ibu di jalan ketika kita bertemu mereka, mungkin ada sosok manusia ari awak nama geulis, saperni, kasep, ganteng tapi hatena setan. Itu kemungkinan ada. Di mana itu? Di mana saja kita berada. Bu ya, seperti itu. Sedangkan kan manusia sekarang semakin banyak. Hari dunia pada berakhir teh semakin banyak. Teh nu gorengna, sanes nu saena, ya kan Bu? Nu saena mangawitan dicaranakan sok ulama kita. Ulama di mana aja, di ormas-ormas yang lain dicanakan nu sararaya nu hararebat kantun kolopetongna. Bisa jadi nanti isina kantun runtah wungkul. Saur Allah buat apa ngurus runtah? Udahlah tamplokeun blok we, jadilah kiamat kubro. Insya Allah kita tidak akan kebagian kiamat kubro ibu kita mah ya. Karena apa? Insya Allah akan terus memperjuangkan agama Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah aku berkata cenah, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu? Nah pertanyaan itu persis seperti pertanyaan kita dalam hati. Aduh kena kumaha atuh abdi? Abdi kena pindah-pindah ke mana? Abdi kena kumaha? Kalau zaman sudah seperti itu ya. Beliau bersabda, dengarlah dan taat kepada pemimpinmu. Nah, garis bawah ibu. Jadi taat ke pemimpin. Makanya tadi milih pemimpinnya harus yang baik. Ya Bu ya. Pilih pemimpinnya yang baik. Kalau kita sudah dapat pemimpin yang baik, maka kita taat, dikomando oleh mereka. Ya, hidup kita tuh akan dikomando seperti sholat aja. Mun imamnya takbir, makmum neme takbir. Ida kabbaro fakabiru, ida roka'a farka'u, ida sajada fasjudu. Kalau imam sujud ya sujudlah kamu. Kalau imam ruku ya rukulah. Jadi mun orang gaduh pamimpin nu sae mah dikomando oleh mereka taat seperti taatnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman sayangnya ketika kita memilih pamimpin, pamimpinan teu hade. Ari kataatan kudu pan bingung orang teh. Disuruhlah ibu-ibu berbuat salah karena pemimpinnya salah. Tak eta makanya kudu apik di awana. Jadi ulah recok saatos milihna. Harusnya ibu teh recok teh sebelum milihna, berempuk, bermusyawarah. Kita kemana nih milihnya? Karena kita ingin pemimpin yang baik, pemimpin yang terbaik. Sehingga kalau kita mengikuti pun ibu-ibu tidak penasaran dah saya pemimpinna. Mun orang milih pemimpin yang tidak baik terus kita dipaksa untuk taat, apa jadinya? Amuradul, ibu seperti itu ya. Nah, mangga dengarkan dan taat kepada pemimpinmu. Walaupun mereka menyiksa punggungmu, tuh begitu Bu istilahnya. Meskipun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu, ibu-ibu, ketaatan tetap bergulir, tetaplah mendengar dan taat kepada mereka. Jadi artinya sekalipun apapun keadaannya, dina ripuh sakumaripuna, taat ke pemimpin, insya Allah akan aman-aman saja. Tapi pemimpin mana? Pemimpin yang baik, yang ibu waktu itu milihnya sampai berembuk. Berbagai cara, gimana caranya kita memilih pemimpin yang paling baik nu aya ayeuna begitu ya. Mangga Bu di bawahnya ada ini komentar dari Syekhul Islam, namanya adalah Ibnu Taimiyah yang sangat terkenal kecerdasannya ya, nasihat-nasihatnya luar biasa. Saur Ibnu Taimiyah begini, selayaknya untuk diketahui siapakah orang yang paling layak untuk posisi setiap jabatan karena kepemimpinan yang ideal. Nah, kumaha carana cenah? Cirina kumaha memimpin atau memilih pemimpin yang ideal teh kumaha? Saur Ibnu Taimiyah, nah, itu memiliki dua sifat dasar. Tingali we. Nu gaduheun sifat ieu, nu kedah dipilih teh satu, kuat
Kuat itu mampu? Bisa kuatnya temu dalam segala hal, kuat hartanya, kuat ilmunya, ya, kuat badannya, kuat pikirannya, kuat ide-idenya. Kalau kita memilih pemimpin jika itu hebat dan ditambihannya di pengkerku amanah, ya. Sok garis bawah Ibu cuma 2 menurut Ibnu Taimiyah. Cuma 2 syaratnya, 1 harus kuat, tapi tadi dijabarkan kuat dalam segala hal, ya. Kenapa Bu Ella harus begitu? Emang ada manusia sempurna seperti itu? Insya Allah ada. Dipilari we, digulik sek dipilari. Karena Ibu dina hadis Rasul disebut al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minin dha'ifi. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Berarti kita harus melihat kekuatan mereka. Ibu terbanding-banding ya, kedah dipilih teh si A, B, C, D, pilari di opat tadi teh yang paling memenuhi syarat seperti kata Ibnu Taimiyah, ya. Nah, itu kuat-kuat apa? Kuat berpikirnya berarti cerdas. Ari pemimpin kedah cerdas? Ya iyalah, pemimpin bodoh diatur ku batur, terus deh. Diatur ku batur, dijadikan boneka, dipuir-puir, harus gini. Kalau nu kuat ibu-ibu ide-idenya dia yang harus mengawasi semua, bukan batur ngatur dirina. Kan begitu ya Bu ya? Ini ibu-ibu secara mutlak ya, pemimpin di mana ya tama, ya? Bukan menuki kepada presiden unggul sanes. Apalagi presiden karena membawahi satu negara, pemimpin di mana kitu sangem simkuring bade ngabentuk ketua PKK, ibu-ibu harus itu dicarinya. Ada juga amanah. Kenapa amanah? Karena banyak ketika menjadi pemimpin dia tidak amanah kepada amanatna, ternyata dia berbuat kesalahan dan kita sering diperdengarkan rancung si cepil teh, ya Allah, kenapa itu pemimpin korupsi? Ada yang begitu? Kenapa itu pemimpin selingkuh? Ada yang begitu? Kenapa itu pemimpin mabok? Ada yang begitu? Nah, ibu-ibu, kan orang terewas ya Allah, kok pemimpin mimpin dirinya saja dia sudah tidak bisa, apalagi mimpin masyarakat. Makanya ibu-ibu tuh, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam rumah tangga juga yang dipandang lebih kuat dalam segala hal itu adalah caroge. Makanya dijadikanlah pemimpin. Seperti itu ya gambarannya. Karena sebenarnya keluarga itu adalah negara yang paling kecil. Kalau negara ini dihuni oleh keluarga-keluarga yang baik, maka negara pun akan baik, ya, insya Allah. Orang ngadu ame mudah-mudahan atuh, ya, pemimpin yang akan datang lebih baik dari yang sebelumnya, ya. Maka Bu, ini ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah. Artinya, karena itu janganlah kamu takut kepada manusia. Tah, Ibu nyambung sama tadi. Janganlah kamu takut kepada manusia dengan ancaman ini, ancaman itu. Kalau kamu milih ini, kamu akan dimusuhi sa-RT. Tah, aya nu kitu geuningan. Kalau kamu milih ieu dimusuhi sa-RW geura. Hayang teh dimusuhi ku sa-RW. Sieun akhirnya golosor sok atuh kadikeun amplopna. Ya Bu nya, ada kan di zaman sekarang mah ningali artos teh hejo. Ya Bu nya, padahal itu akan mencilakakan dirinya, ya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Saur teh. Saur Allah. Saur Allah, masa sih takut kepada manusia? Kepada aku atuh yang memiliki manusia, yang menciptakan manusia, aku yang bisa segala sesuatunya. Ibu-ibu, Allah menjangankan menghancurkan manusia sasiki, menghancurkan gunung wae tiasa. Menghancurkan langit juga bisa. Langit itu pada waktunya digugurkan, dihancurkan sampai keluar itu semua bintang-bintang berhamburan keluar dari poros-porosnya. Ngeplokan cai laut, ibu-ibu bisa. Apa yang tidak bisa bagi Allah? Kan Allah itu penguasa langit dan bumi. Yang menciptakannya siapa? Dia. Masa iya kita takut kepada manusia? Takut kepada Allah. Karena kalau kita takut kepada Allah, kita akan dibantu oleh Allah dalam segala hal. Ingat ayat nusa pertoski. Allahus Samad. Asa kenal surat apa itu? Surat Al-Ikhlas. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi bergantunglah kepada Allah, ya. Barang siapa, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Tuh Allah mah terus salah-salah Bu, kafir disebut nage. Siapa kafir dina ayat ieu teh? Anu sok ngajual ayat-ayat Allah karena harga yang murah. Ya banyak puguh ayat Al-Qur'an dijadikan mantra-mantra, dijual sabaraha hargana. Kurang musyrik makan gitu, ya kan? Ayat itu dipenggal-penggal, yang ditulis karena kertas dijadikan isim payang isim apa eta teh. Udah gitu datanglah orang-orang mau tanya, Abah katanya, gimana saya penyakit udah tahunan tapi belum sembuh juga ini isimnya dibaca berulang kali padahal ayat Al-Qur'an.
diburuhan ngata si dukun teh, maka dia sudah menjual ayat-ayat Allah. Atau seorang ulama bisa jadi ibu-ibu mun erek dipanggil tak aya nu ngulem ditanya dulu pani sabaraha mayarna. Astagfirullahaladzim. Ulama yang seperti itu ditarif tidak bisa datang kalau tidak diberi amplop sekian, sama nasibna jiga nu tadi ngajual ayat-ayat Allah. Maka cek Allah nu kafir nu kitu teh ya, kalakuan orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Tabo ini menukik terakhir ya, terakhir. Andai calon pemimpin terbaik itu ternyata tidak ada, ya banyak ulangi. Andai calon pemimpin terbaik itu ternyata tidak ada, miladinu terbaik itu kan pangsayana. Tidak ada, maka pilihlah kaidah ini. Ada kaidah ibu-ibu tuh. Saha nu nyariskeun teh disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Saur anjeunna begini. Irtikabu akhafil mafsadataini bitarki afqalihim. Mengambil mafsadat, garis bawahi mafsadat. Apa mafsadat? Naon hartosna mafsadat? Kerusakan, ya, kerusakan mafsadat itu. Jadi aya pamimpin tapi dia itu katingali karuksakanana si ate karena tadi mencari yang terbaik tidak ada. Nu terbaik itu aya, aduh kumaha atuh teh milih saha. Maka cenah mengambil mafsadat yang lebih ringan dari dua mafsadat. Si A ahlakna katingali gorengna ieu, si B gorengna ieu. Pilih anu pangleutikna kagorenganana. Paham Ibu? Nah, ulangi ya. Mengambil mafsadat yang lebih ringan dari dua mafsadat. Ternyata calon tak aya dua, kitu dua nana. Calon nu katilu kitu deui, kumaha pilih? Yang sedikit mafsadatnya itulah yang dipilih karena itu yang lebih baik daripada yang lainnya. Mencari yang sempurna da teu aya atuh kumaha deui? Cek ibu teh teu barale kabehna ge abdi mah golput, bukan baik golput teh. Pilih yang paling ringan kaawonanana. Paham? Nah, seperti itu ya. Nah, yang ada dan mana tadi teh? Pilihlah di antara dua mafsadat yang ada dan meninggalkan yang lebih berat. Nah, itu. Meninggalkan yang lebih berat teh ieu mah langkung seueur mafsadatna nu ieu mah. Terus dipilih anu sakedik ya. Berarti mereka itu punya kesalahan di dalam dirina teh malah katingali ku nu rek milihna teh. Cuma dibanding-banding mana sih yang paling ringan dari mafsadatnya, itulah yang berhak untuk dipilih ya. Terakhir satu lagi kaidahnya, jawazur tikabi akhafid daruraini ya. Bolehnya menerjang bahaya yang lebih ringan gitu ya. Menerjang bahaya yang lebih ringan. Kenapa dipilih sih? Tadi teh kan salah. Tapi itu harus berani. Karena apa? Karena kesalahannya paling sedikit. Jangan memilih yang lain. Jadi akhirnya kita gimana? Kayak sudah dipimpin, maka kita sendiri sebagai yang memilihnya itu harus bersikeras untuk memunculkan ide-ide yang baik, disampaikan kepada pemimpin supaya pemimpinnya terlatih. Mudah-mudahan yang tadinya ketika dipilih masih ada mafsadatnya, semakin lama semakin berkurang karena masyarakatnya baik, maka pada akhirnya baiklah seluruh pemimpin itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Selesai ibu-ibu? Tuh, alhamdulillah selesai semua. Pertanyaan tuh atau atas? Mangga telangkung, karena ini waktunya udah lebih. Udah lebih ya. Cekap wae? Cekapnya. Kayak beli paling narosin mah kana WA Bu Ela aja ditanyakan ya. Mangga ibu-ibu itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh ibu-ibu pembahasan tentang pemimpin yang tadi mudah-mudahan pas ya dengan apa yang saya sajikan di sini. Ibu-ibu mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan memiliki pemimpin yang baik terlaksana dan Allah memberi perlindungan yang banyak kepada kita sekalian khususnya umat Islam ya. Dan mudah-mudahan negara Indonesia semakin makmur dengan kebaikannya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Maka kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sami-sami.
Alhamdulillah, jazakallahu khairan Amin. Ibu Ustazah yang begitu banyak ya menjelaskan dan begitu jelas menjelaskan tentang bagaimana kita seorang muslimin untuk memilih pemimpin. Jadi saya tidak usah mengulas lagi kayak milih kacau. Jadi ibu-ibu tadi ibu-ibu alhamdulillah sudah menyimak. Mudah-mudahan itu menjadi ilman nafi'an bagi kita semua untuk bekal kita berhati-hati di dalam memilih ya. Itu alhamdulillah tadi ayah mama hadir Ibu Ketua Majelis Taklim As-Solihat tadi ke Rompok Widi badai ka dokter heula tapi alhamdulillah kami mudah-mudahan sehat mah dama Yuswana saat itu aparantos 80-an tapi masih seger. Tetap semangat. Mari kita berjuang jihad di Persistri. Sanes iklan yang Ibu alhamdulillah acara kita dari awal sampai akhir sudah berakhir. Mudah-mudahan langkah ibu-ibu dari rumah masing-masing menuju ke masjid ini tadi senantiasa mendapat ridho Allah dan senantiasa didoakan oleh seluruh malaikat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sebelum kita bubar nanti ada sesi foto ya, udah biasa ibu-ibu dipotong. Jadi sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada ibu-ibu semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.